Soal yang pertama, tuliskan dan jelaskan apa saja agama resmi yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam, agama yang paling banyak dipeluk di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kitab suci yang dimiliki yaitu Al-Quran dan tempat ibadahnya yaitu masjid. Yang kedua, agama Kristen, agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kitab suci yang digunakan yaitu Alkitab, dan tempat ibadahnya yaitu gereja. Yang ketiga, agama Katolik. Pada tahun 1546, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius tiba di Kepulauan Maluku dan membaptiskan beberapa ribu penduduk setempat. Di Indonesia sendiri, penganut agama Katolik memiliki persentase sebesar 2,9% atau sekitar 6,9 juta orang. Jumlah tersebut menjadikan agama Katolik sebagai agama ketiga terbesar di Indonesia. Kitab suci yang digunakan yaitu Alkitab dan tempat ibadahnya di gereja. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang pertama kali masuk ke Indonesia. Agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari India. Kitab suci yang digunakan yaitu Weda dan tempat ibadahnya adalah Pura. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia beberapa tahun setelah masuknya agama Hindu. Agama Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Pemuka agama Buddha disebut biksu bagi laki-laki dan biksuni bagi wanita. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah vihara. Yang keenam, agama Konghucu. Konghucu adalah agama yang berasal dari Tiongkok. Agama Konghucu masuk ke Indonesia melalui para penduduk Tiongkok yang berlayar ke Indonesia. Kitab suci yang digunakan yaitu Wujing dan tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Soal yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya keberagaman agama di Indonesia? Keberagaman agama di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor sejarah. Sejarah panjang Indonesia termasuk pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Islam, dan kolonialisme juga memberikan kontribusi terhadap keberagaman agama. Yang kedua, faktor geografis. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tapi juga pengaruh kebudayaan luar pada budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan menetap di Indonesia juga menimbulkan keragaman ras, agama, dan kepercayaan. Yang ketiga, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal baru dan perubahan juga menjadi faktor penyebab keberagaman agama di Indonesia. Jadi, ketika zaman dahulu banyak orang atau budaya asing yang hadir di Indonesia, masyarakat kita menerima dengan tangan terbuka hingga akhirnya mengadopsi budaya dan agama mereka. Yang keempat, bentuk negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, masing-masing dengan karakteristik alam dan masyarakat yang berbeda. Setiap pulau memiliki budaya, bahasa, dan kepercayaan yang unik, termasuk agama-agama yang berbeda. Soal yang ketiga, bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Cara menjaga kerukunan antar umat beragama, yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, membangun komunikasi. Dan yang ketiga, membangun kerjasama. Soal yang keempat, apa saja dampak positif dan negatif dari keberagaman agama di Indonesia? Dampak positif. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling menghargai. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dan yang keempat, memperkuat persatuan. Dampak negatif. Yang pertama, konflik sosial. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, persaingan dan kekerasan. Yang keempat, kesulitan komunikasi. Soal yang kelima, bagaimana cara mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama? Yang pertama, dengan membangun komunikasi. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Yang ketiga, mengembangkan empati. Yang keempat, mengatasi konflik dengan cara damai.